Malam ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam kegelapan. Cerita-cerita yang akan kita sampaikan bukan hanya sekadar fiksi, tetapi berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh orang-orang seperti kalian. Bersiaplah untuk merasakan teror yang mungkin belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Dalam setiap cerita, kita akan bertemu dengan sosok-sosok yang tak kasat mata, mendengar suara-suara dari dunia lain, dan mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Jika kalian berani, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel kami, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru kami. Bram baru saja pindah ke sebuah kos tua di pinggiran kota. Kos tersebut, dulunya adalah rumah besar yang sudah tua dan kusam. Namun harga sewanya yang terjangkau membuat Bram memilih untuk tinggal di sana. Hari-hari pertama di kos berjalan lancar, sampai pada suatu malam Bram mendengar suara air mengalir dari kamar mandi yang berada di ujung koridor lantai 2. Saat Bram memeriksanya, ia menemukan keran wastafel terbuka dan air mengalir deras, padahal tidak ada siapapun di sana. Teman-temannya di kos, Arif dan Lia, memperingatkan Bram tentang cerita hantu yang menghantui kamar mandi tersebut. Dulu, seorang wanita bernama Nyi Intan ditemukan tewas di sana, dan sejak itu kamar mandi itu dianggap berhantu. Bram awalnya skeptis, namun kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Setiap malam, suara air mengalir, langkah kaki, dan bayangan samar di cermin membuat Bram tidak bisa tidur nyenyak. Suatu malam, Bram memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia membawa kamera dan alat perekam suara ke kamar mandi, berharap bisa menangkap bukti keberadaan hantu. Saat Bram sedang duduk di lantai kamar mandi, suara air mulai terdengar lagi dan bayangan wanita dengan rambut panjang menutupi wajah muncul di cermin. Dengan tangan gemetar, Bram bertanya, "Nyi Intan, apa yang kau inginkan?" Bayangan itu mendekat, dan suara jeritan terdengar, membuat Bram ketakutan dan berlari keluar. Bram meminta bantuan Pak Budi, pemilik kos, yang akhirnya mengundang seorang dukun untuk melakukan ritual pembersihan. Dukun itu membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra di kamar mandi. Saat ritual berlangsung, bayangan Nyi Intan muncul lagi, dan suara jeritan memenuhi udara. Dukun itu terus melanjutkan ritualnya, dan perlahan bayangan tersebut mulai memudar. "Aku hanya ingin kedamaian," kata Nyi Intan dengan suara lembut sebelum akhirnya menghilang. Setelah ritual pembersihan, suasana kos kembali tenang. Kamar mandi tidak lagi menjadi sumber gangguan, namun pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam bagi Bram. Ia dan teman-temannya belajar untuk lebih menghormati hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kos tua itu kini menjadi tempat yang lebih damai, dan Bram bisa menjalani hari-harinya dengan tenang. Meskipun setiap kali melihat cermin, ia teringat akan sosok Nyi Intan dan tragedi yang menimpanya. Bram menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang kadang tidak bisa dijelaskan. Meskipun pengalaman itu menakutkan, ia merasa bersyukur telah membantu roh yang tidak tenang menemukan kedamaian. Ia dan teman-temannya kini hidup tanpa gangguan, dan kos tua itu menjadi rumah yang nyaman untuk mereka tempati.